warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herana Sakia dengan NIM 091058042411, Prodi Administrasi Publik, kelas A semester 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data dan 5 kategori klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan karakteristik yang sama. Klasifikasi data dapat dilakukan berdasarkan tingkat sensitivitas, risiko, peraturan, dan kepentingan organisasi. Adapun 5 kategori klasifikasi data beserta contohnya. Yang pertama, sumber data. Sumber data adalah subjek atau tempat yang menyediakan informasi untuk penelitian. Sumber data dapat berupa individu, kelompok, dokumen, wilayah, benda, atau fenomena tertentu. Contohnya wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber. Survei, yaitu pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diamati. Eksperimen, yaitu pengukuran sampel berdasarkan parameter tertentu. Literatur ilmiah, buku, jurnal ilmiah, publikasi akademis lainnya. Media massa, surat kabar dan majalah. Berkas naskah, rekaman suara, gambar, film, foto, dan yang lainnya. Mencari berbagai literatur, hasil kajian, atau studi yang berhubungan dengan penelitian. Kedua, sifat data. Sifat data adalah ciri khas data yang membedakannya menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Contohnya, data kuantitatif yaitu data yang didapatkan dalam bentuk angka atau bilangan, data yang bersifat objektif, data yang interpretasinya cenderung tidak bervariasi. Contohnya, umur, tinggi badan, berat badan, suhu badan, jumlah mahasiswa, dan jumlah perusahaan. Dan data kualitatif yaitu data yang bersifat deskriptif, data yang tidak berupa angka, data yang biasanya berupa pendapat atau jawaban dari objek yang diteliti. Contohnya jenis kelamin, agama, warna, kualitas pelayanan, kuesioner kepuasan pelanggan. Yang ketiga, jenis. Jenis adalah kategori data berdasarkan tingkat risiko dan keamanan yang dibutuhkannya. Jenis-jenis data dapat klasifikasi data meliputi data publik, data sensitif, data rahasia, data terbatas, dan data pribadi. Contohnya data nominal, yaitu data kategoris tanpa urutan tertentu, misalnya jenis kelamin atau warna. Kedua, data ordinal adalah data kategoris dengan urutan yang bermakna, misalnya peringkat kepuasan. Ketiga, data interval adalah data numerik dengan interval yang sama, misalnya suhu dalam Celcius. Keempat, data rasio adalah data yang terurut dengan selisih yang sama di setiap datanya. Kategori keempat yaitu waktu pengumpulan, merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Contohnya data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu, data yang menunjukkan titik waktu tertentu, data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Contohnya data sensus penduduk 1990, data pelanggan PT Maju Sukses bulan Agustus 2018, dan laporan penjualan per 17 November. Data time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis, dan data yang menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Contohnya data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah. Kelima, cara memperolehnya adalah pembedaan data berdasarkan apakah didapatkan secara langsung atau tidak langsung. Data yang didapatkan secara langsung disebut data primer, sedangkan data yang didapatkan secara tidak langsung disebut data sekunder. Contohnya data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, data yang bersumber dari tangan pertama, dan data yang lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.
Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelumnya, data yang bersumber dari tangan kedua, dan data yang lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Contohnya, data sensus penduduk, data penyakit tertentu, dan data APBN. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.